A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan responsi awal praktikum yang untuk teknis pelaksanaannya selama praktikum berlangsung kita insya Allah akan melakukannya secara daring. Jadi untuk melengkapi penjelasan praktikum melalui video tutorial penggunaan alat, evaluasi, pembuatan, saya melengkapi dengan materi narasi dari segi teoritisnya. Sebelum ke sana, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tata laksana praktikum selama semester antara ini. Untuk materi yang akan mendampingi materi video tutorial praktikum, bisa kita lihat. Pertama, pengantar. Jadi nanti ini akan saya buat jadi beberapa bagian. Untuk yang pengantar akan saya jadikan satu video. Jadi ini yang akan jadi kontrak praktikum, sehingga kalian paham apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus disiapkan selama praktikum nanti berlangsung. Kemudian nanti juga akan saya dampingi praktikum ini dengan video narasi teorinya. Itu ada 5 bagian yang sepertinya setelah saya pikir-pikir kalau dijadikan satu video itu akan durasi akan terlalu panjang, dan untuk memudahkan juga kalian saat belajar nanti, jadi satu materi untuk pendampingan video tutorial akan saya buat sendiri-sendiri. Jadi nanti akan ada video sendiri tentang penjelasan tentang formulasi sediaan tablet, perhitungan penimbangan, metode tabletasi, evaluasi granul, dan evaluasi sediaan tablet. Jadi memang baru sampai di sini karena masih ada materi lagi nanti. Suppositoria dan ovula itu insya Allah akan dibuat materinya tersendiri. Baik, kita masuk ke bagian pertama, pengantar praktikum. Kalau di semester atau di kuliah itu istilahnya kontrak kuliah. Jadi nanti ketentuan praktikum daring, insya Allah kita akan menggunakan fasilitas Google Classroom. Seperti yang pernah saya buat di pengumuman, kita tidak dapat menggunakan fasilitas e-kuliah Unisba karena memang fasilitas e-kuliah Unisba hanya menyelenggarakan atau hanya memfasilitasi praktikum ataupun mata kuliah yang semesternya sedang berlangsung. Sedangkan untuk praktikum TSS itu sudah lewat masanya, yaitu semester kemarin, dan sekarang ini adalah semester antara, sehingga yang ada di e-kuliah itu hanya kelas-kelas yang diadakan di semester antara, sehingga kita menggunakan fasilitas sendiri yang saat ini kami sedang persiapkan untuk Google Classroom-nya. Kemudian nanti akan diberitahukan tautan kelas yang akan kalian gunakan sebagai media untuk seluruh kegiatan praktikum, dari mulai absensi, tes awal, pengumpulan jurnal. Nanti di sana juga kalian akan diberikan link untuk melihat materi praktikum yang berupa video tutorial, kemudian juga materi praktikum yang berupa narasi presentasi teorinya. Kalau untuk yang poin D itu dibuat sama kakak-kakak tingkat kalian yang sekarang jadi asisten lab. Untuk materi praktikum nanti insya Allah saya dan Ibu Tari mungkin yang akan melengkapi atau mendampingi video praktikum yang tutorial penggunaan alat ataupun pencetakan tablet, granul, supo,
dan Ovula. Kemudian di tautan itu juga di Google Classroom kalian akan diberi slot untuk mengumpulkan laporan. Jadi untuk jurnal dikerjakan sendiri-sendiri, untuk laporan dikerjakan berkelompok, sama seperti semester reguler. Kemudian kita masuk dulu ke penjadwalan dan pembagian materi praktikum. Sudah disebarkan terkait penjadwalan ini. Jadi sekali lagi yang kalian gunakan bukan yang ada di modul, tapi yang ada di file terpisah ini. Di modul itu ada pembagian tugas dan jadwal, itu jadwal yang praktikumnya lab basah. Sedangkan ini kita melakukan praktikum lab kering secara online. Jadi ini yang nanti akan kalian jadikan panduan untuk mengikuti praktikum selama semester antara ini. Jadi sudah dimulai. Untuk pertemuan pertama itu kita responsi awal. Jadi seluruh kegiatan praktikum selama semester antara itu diplot di hari Rabu. Jadi hari Rabu itu tidak ada perkuliahan. Sehingga di hari Rabu ini seluruh kelas akan selesai melakukan aktivitas praktikum. Di hari Rabu kemarin itu jadwalnya responsi awal, di mana saya sudah memberikan materinya, tapi memang masih berbentuk slide, belum berbentuk narasi. Nah, disinilah saya akan membuat dan memberikan narasi terkait dengan slide atau materi yang telah saya berikan sebelumnya. Kemudian insya Allah Rabu depan itu mulai masuk ke materi praktikum. Jadi nanti untuk modul 1 dan modul 2 itu dilaksanakan di hari Rabu jam 8 sampai jam 10. Ini durasi untuk modul granulasi basah. Jam 10.30 sampai jam 12.30 ini durasi untuk granulasi kering. Berlaku untuk seluruh kelas A, B, C, D. Maksudnya bagaimana? Jadi pada saat jam 8 sampai jam 10 seluruh kelas melakukan aktivitas praktikum di Google Classroom, di mana nanti di sana ada tes awal. Ketika minggu depannya kalian nanti akan mengumpulkan jurnal, mengumpulkan laporan, itu dilakukan di durasi yang telah ditetapkan. Ketika sudah masuk jam 10 itu di sistem akan menutup, tidak ada aktivitas terkait granulasi basah di luar jam 10. Kemudian jam 10.30 seluruh kelas juga sama akan melakukan praktikum granulasi kering, di mana seluruh aktivitas terkait granulasi kering hanya bisa dilakukan di durasi jam 10.30 sampai jam 12.30. Jadi itu untuk pertemuan di hari praktikumnya. Kemudian dari mulai hari Rabu sampai ketemu Rabu depan itu kalian membuat laporan. Jadi Rabu depan tinggal mengumpulkan. Sedangkan sebelum hari Rabu kalian menyusun jurnal. Jadi sebelum praktikum yang hari Rabu insya Allah nanti kalian lakukan, granulasi basah dan granulasi kering, kalian sudah membuat jurnalnya. Sekali lagi, dibuat persorangan, laporan dibuat per kelompok. Nanti saya jelaskan di materi selanjutnya, teknis penulisan atau penyusunan jurnal dan laporan. Berlaku hal yang sama untuk hari Rabu pertemuan ketiga, yaitu materi gempa langsung dan suppositoria di jam yang sama. Gitu ya, untuk seluruh kelas. Dan dilakukan proses pengumpulan laporan granulasi basah dan granulasi kering di jam pertama, yaitu di jam modul gempa langsung. Jadi di sini sudah tidak ada aktivitas pengumpulan laporan praktikum yang minggu kemarin. Ingat ya.
Jadi tidak ada pengumpulan laporan di jam kedua, tapi di jam pertama. Kenapa? Karena laporan adalah tiket masuk untuk masuk praktikum. Dan di sini juga otomatis kalian sudah mengerjakan jurnal di rumahnya. Hari Rabu, tanggal 29 sampai ketemu Rabu depan, sama seperti tadi kalian menyusun laporan untuk modul yang di hari Rabu pertemuan ketiga ini, gempa langsung dan supositoria. Kemudian Rabu pertemuan keempat tanggal 5 Agustus, di jam pertama juga tadi sama, kalian mengumpulkan laporan yang minggu kemarin. Kemudian di sini kita melakukan aktivitas penjabaran penjelasan tentang responsi akhir praktikum. Insya Allah jika berkenan waktunya, kondisinya, teknisnya tidak ada kendala, kita akan melakukan pertemuan keempat dengan media Zoom. Dibagi dua kelas, dibagi dua termin, satu termin dua kelas A dan kelas B itu jam 8 sampai jam 10, kelas C dan D jam 10.30 sampai jam 12.30. Begitu untuk menu utama penjadwalan dan pembagian materi praktikum. Kemudian di pertemuan kelima, insya Allah hari Rabu tanggal 12 Agustus, kita melaksanakan ujian akhir praktikum. Ini dilakukan satu waktu seluruh kelas, yaitu jam 8 sampai jam 10. Begitu ya. Nanti untuk teknisnya seperti apa akan diberikan lebih lanjut informasinya. Tetap nanti pelaksanaannya dilakukan di Google Classroom. Ya, terakhir ini penyerahan nilai. Jadi informasi kalian sampai di sini. Kalau ini untuk kami, asisten dan dosen pendamping praktikum. Begitu ya. Insya Allah semua sudah paham. Sekarang kita masuk ke teknis pembuatan jurnal dan laporan praktikum. Untuk formula praktikum, kalian tidak perlu menyusun formula sendiri, kami sudah buatkan, kami sudah siapkan. Kalian bisa lihat ada di modul praktikum halaman 26 sampai 29. Di sana nanti sudah ada formula praktikum untuk metode granulasi basah, granulasi kering, gempa langsung, supositoria, dan ovula. Ini contoh tampilannya ya, halaman 26 nih. Jadi nanti untuk pembagiannya itu langsung akan diberitahukan oleh asisten penanggung jawab kelompoknya masing-masing. Karena kalau kalian lihat di halaman 26 ini, 26 sampai 29 itu ada banyak formula. Untuk gempa langsung dan supositoria di dalam modul, kalian lihat bagian bawah itu sudah langsung ada pembagiannya. Kelompok ini dapatnya formula ini dan ini. Nah, untuk granulasi basah dan granulasi kering itu tidak ada. Nah, itu yang nanti akan diberitahukan dan dibagi oleh asisten penanggung jawab kelompok masing-masing. Jadi selama praktikum, kalian akan didampingi oleh asisten penanggung jawab kelompok. Jadi selama praktikum berlangsung, itu hubungan kalian nanti terkait dengan jurnal, laporan, tes awal akan dikoordinasikan oleh asisten penanggung jawab kelompoknya masing-masing. Nah, untuk jurnal, soft copy-nya sudah diberikan. Begitu pula untuk laporan. Catatan penting, tolong ingat baik-baik. Soft copy yang sudah diberikan kepada kalian, jurnal, laporan, apalagi modul, tidak diperkenankan untuk disebarluaskan keluar. Ya, hanya untuk pemakaian sendiri.
Kenapa? Karena semua yang disebutkan itu ada hak ciptanya. Kalian tidak punya hak menyebarluaskan tanpa ada persetujuan dari yang menyusun. Ya. Jadi sekali lagi, tidak diperkenankan kalian menyebarluaskan soft copy modul, jurnal, kemudian bahkan sampai covernya ya, itu ada hak ciptanya. Jadi untuk menghormati pekerjaan orang lain, kita tidak bisa sembarangan sebar-sebar luaskan. Baik, untuk jurnal praktikum, soft copy-nya sudah diberikan. Nanti teknisnya itu kalian print out masing-masing. Penulisannya sama seperti praktikum normal, ditulis tangan. Ya, ditulis tangan. Jadi kalian print, kalian tulis tangan. Sama seperti kakak-kakaknya yang dulu praktikum. Setelah selesai kalian buat, diisi, kalian scan. Kalian kirim dalam bentuk PDF-nya. Yang nanti proses pengiriman sekali lagi di fasilitas Google Classroom. Saya ulang. Soft copy yang sudah diberikan, jurnal, laporan, terutama, itu kalian print out setiap kali mau praktikum. Khusus jurnal, itu kalian isi tulis tangan. Setelah diisi, kalian scan, bukan di foto. Ya, semaksimal mungkin di scan. Bukan juga pakai Cam Studio gitu, apa? Saya lupa nama aplikasinya. Nah, itu pakai handphone, bukan seperti itu ya. Jadi setelah di scan, convert bentuk PDF, dikumpulkan di Google Classroom. Untuk laporan, ya, tadi saya sempat singgung, laporan itu covernya di print. Isi pakai tulis tangan, nama kelompoknya siapa saja, NPM-nya. Nah, dalamnya itu ketikan seperti biasa. Jadi untuk laporan hanya sampulnya saja yang tulis tangan. Baik. Untuk jurnal praktikum, ini materinya, kontennya, ada nama dan kekuatan sediaan, sampai hasil diskusi. Saya jelaskan satu-satu. Nama dan kekuatan sediaan. Di sini kalian dipersilahkan untuk memberi nama sediaan yang akan kalian buat, di mana formulanya sudah diberikan, sudah disiapkan. Jadi misal zat aktifnya paracetamol. Kalian kasih nama yang agak-agak mirip atau yang kalau dibaca, oh ini isinya pasti paracetamol. Itu bebas, diserahkan ke kalian. Kemudian cantumkan kekuatan sediaannya. Itu juga sudah, tinggal salin saja karena sudah formulanya sudah disiapkan. Prinsip dan tujuan. Prinsip tidak ada di modul, tujuan ada di modul. Jadi kalian tinggal salin. Kalau prinsip percobaan, isinya apa atau bagaimana? Prinsip percobaan itu kalian isi dengan hal yang esensial yang kalian akan lakukan dari setiap modul. Gitu ya. Jadi prinsip itu intisarinya. Praktikum granulasi basah, prinsipnya seperti apa? Intisarinya. Untuk penjelasan intisarinya, berupa poin dijelaskan di tujuan percobaan. Supaya dapat ini, saya tujuannya begini. Gitu ya.
Kemudian untuk preformulasi zat aktif, ini kalian lakukan proses penelusuran pustaka zat aktif. Carinya di mana? Di Pharmacope. Untuk pedoman dalam mencari informasi zat aktif itu nyarinya di Pharmacope. Kalau tidak ada gimana Pak? Bisa misal nanti kalian ujian atau kebetulan kalau di formula yang kami berikan itu sudah ada semua di dalam Pharmacope. Kalau nanti ujian atau kalian apoteker mencari zat aktif yang tidak ada di Pharmacope Indonesia, kalian bisa cari di Pharmacope Amerika USP. Standarnya 3 kita pegang nanti kalau apoteker. Satu lagi British Pharmacope BP. Tidak ada juga tambahannya Martindale. Buku Martindale tuh di ekstra Pharmacope istilahnya. Kemudian untuk preformulasi zat tambahan di mana? Ya, tidak lagi bisa kita cari di Pharmacope, tapi di Handbook of Pharmaceutical Excipient, HOP biasanya kalau disebut. Itu untuk data penelusuran pustaka zat aktif dan zat tambahan. Kemudian untuk wadah kemasan itu ada di Pharmacope. Kalian tinggal pilih kemasannya seperti apa, tertutup rapat, tidak tembus cahaya, sampai kalian lakukan analisis pertimbangan pemilihan wadah. Wadahnya nanti apakah kaca, apakah polimer. Ada 7 macam polimer. Kalau kalian pernah lihat di bawah kemasan itu, kemasan plastik itu ada kodenya kayak gambar daur ulang, ada segitiga gitu, ada angka di tengahnya. Nah itu kode polimer yang digunakan. Kalian pilih kalau memang mau pakai material polimer atau plastik, kalian pilih yang sesuai dengan kondisi zat aktif kalian. Kemudian untuk formula kalian tinggal menyalin. Kemudian setelah punya formula, kalian lakukan perhitungan dan penimbangan. Untuk perhitungan dan penimbangan, saya sudah buat videonya. Nanti akan saya berikan linknya. Sudah saya buatkan narasi cara menghitung dan menimbang untuk sediaan tablet, ya, sediaan tablet. Sediaan suppositoria dan ovula memang belum. Itu nanti ada perhitungan bilangan pengganti. Kemudian prosedur pembuatan ini juga sama, ada di dalam modul. Bedanya yang ditulis di jurnal tidak lagi berupa kata-kata, kalimat gitu. Kalian rubah dalam bentuk skema bagan alir. Kemudian yang terakhir, karena kalau ini mah diskusi, evaluasi dan data pengamatan. Evaluasi dan data pengamatan ini juga ada di dalam modul evaluasinya. Data pengamatan, saran saya kalian minta pendapat dari kakak tingkatnya yang jadi asisten kalian. Kenapa? Karena data pengamatan ini kalau kita sudah belajar, kita bisa nyiapin tabel-tabelnya. Kalau tidak, kita bingung nanti tabelnya bentuknya seperti apa. Gitu ya. Nah, terkait dengan data pengamatan untuk evaluasi, karena tidak dilakukannya praktikum lab basah, sehingga kalian tidak punya datanya. Solusinya bagaimana? Kami yang akan menyiapkan istilahnya metadata ya. Jadi data yang tidak dilakukan praktikumnya, percobaannya, tapi kami menyiapkan. Sebenarnya datanya juga bukan data palsu, karena data yang akan kami berikan adalah data-data dari kakak-kakak tingkatnya yang melakukan praktikum. Jadi data asli.
Karena tidak mungkin kalian akan mengolah atau melakukan proses praktikum kalau kalian tidak punya data. Jadi nanti data akan kami berikan, kalian tinggal olah. Evaluasi misalkan sediaan granul, sifat alir. Kalau tidak ada hasilnya, kalian tidak akan punya apa-apa untuk diskusikan dan tidak akan punya data untuk membuat laporan. Jadi sekali lagi, karena praktikumnya lab kering untuk praktikum daring, itu data evaluasi atau data pengamatan akan kami siapkan. Kalian tinggal mengolah saja. Kemudian ada hasil diskusi. Nah, ini yang sifatnya per kelompok. Jadi pada saat kalian sudah selesai praktikumnya, hari Rabu ini misalkan selesai, sampai Rabu minggu depan itu aktivitas berjalan saja sama kakak tingkatnya, sama asisten penanggung jawab kelompok. Kalian diskusi saja, data ini ngolahnya bagaimana. Kalau ada yang bingung, kalian tinggal tanya kakak-kakaknya. Itu yang nanti diisi di hasil diskusi. Untuk poin penilaian yang paling besar itu nanti ada di 2 poin ini. Begitu untuk penjelasan jurnal. Jadi jurnal yang sudah diberikan soft copy-nya sudah ada poin-poin ini semua. Jadi tidak perlu ditulis ulang ini. Kalian tinggal isi masing-masingnya. Baik, itu penjelasan untuk jurnal praktikum. Lanjut, laporan praktikum. Ini tinggal salin nama dan kekuatan sediaan. Ini tinggal salin. Ini tinggal salin. Semua tinggal disalin sampai di sini. Nah, yang mulai berbeda salah satunya adalah poin nomor 7. Ini yang tidak ada di jurnal. Saya pernah jelaskan di kelas apa itu analisis pertimbangan formula. Ini adalah penilaian sang formulator ketika menyusun formulanya. Walaupun formula yang kalian kerjakan itu sudah disiapkan, tapi dalam hal ini kalian memposisikan seperti kalian yang membuat formula tersebut, sehingga kalian lakukan analisis pertimbangan formulanya dari mulai zat aktif ini, zat tambahan sampai ke wadah kemasan. Contoh, dipakai atau digunakan paracetamol. Alasannya begini, karena analgetik yang sangat tinggi keterimaannya di konsumen, efek sampingnya rendah. Kemudian untuk zat tambahan saya menggunakan, kan zat tambahan di formula itu ada, nanti kita masuk ke formula ya. Jadi ada zat aktif, kalau untuk granulasi ada pengikat, ada penghancur, ada pengisi, nanti ada fase luar, gilidan, lubrikan, ada penghancur luar. Ketika bicara salah satu pengikat, saya menggunakan pengikatnya PVP, jelaskan pertimbangannya seperti apa sehingga dipilih PVP. Saya gunakan PVP karena daya ikatnya lebih baik daripada pengikat tablet yang lain. Saya gunakan sama tadi ya, yang zat aktif. Yang zat aktif itu dosis, kemudian yang zat tambahan kalian juga jelaskan. Saya gunakan konsentrasinya segini karena masuk rentang di dalam HP. Sebagai pengikat itu segini sampai segini. Gitu. Kemudian wadah kemasan kalian jelaskan juga. Saya memilih ini karena zat aktifnya tidak tahan oleh paparan sinar matahari langsung. Jadi saya menggunakan wadah yang berwarna coklat, tutupnya kedap, tutup rapat karena higroskopis, misalkan seperti itu. Ini poin yang nomor 7. Jadi kalian mensimulasikan diri kalian sebagai sang formulator
dari formula yang kalian kerjakan. Formula tinggal salin, perhitungan penimbangan tinggal salin. Nah, ini yang nomor 10. Adanya ketika kalian, ya betul, ketika kalian membuat sediaannya suppositoria dan ovula. Prosedur pembuatan tinggal salin, evaluasi data pengamatan tinggal salin. Nah, pembahasan hasil diskusi yang dilakukan di jurnal itu kan pasti sedikit. Nah, di pembahasan di sini kalian tidak lagi menceritakan prosedur pembuatan. Keseringan mahasiswa ketika menyusun laporan, di pembahasan masih diceritakan lagi prosedur pembuatan. Langsung saja, apa yang dibahas? Hasil, evaluasi, dan data yang diperoleh. Evaluasi dari sifat alir. Oh, diperoleh sudut baringnya 30 derajat. Bahas. Dengan cara sesuaikan atau dikorelasikan dengan tafsiran hasilnya. 30 derajat masih termasuk dengan sifat alir yang baik. Misalkan kecepatannya kurang dari 10 detik, juga tafsiran hasilnya baik. Nah, caranya ngebahas begitu. Misalkan hasilnya lebih besar dari 45 derajat, kurang baik, dibahas. Kenapa begitu? Padahal sudah ditambah eksipien yang memperbaiki sifat alir gilidan. Gitu ya. Jadi di pembahasan itu kalian tinggal melihat evaluasi datanya seperti apa, dikonfrontir dengan tafsiran hasil. Ketika tidak memenuhi persyaratan, dibahas. Paham? Terakhir kesimpulan. Nah, untuk yang poin setelah kesimpulan, ini adalah informasi obat standar. Kalian di sini membuat kemasan. Ya, membuat kemasan, didesain, nanti dibuat saja PDF atau JPEG yang nanti dimasukkan satu kesatuan dengan laporan di bagian akhir. Desain kemasannya yang isinya nanti informasi obat standar apa saja. Kalian bisa lihat aktualnya dari obat-obat yang sudah beredar di pasaran. Gitu. Untuk catatan yang ini tidak perlu ya, karena tidak dilakukan lab basah. Jadi kalian hanya buat wadah. Ya, kemasan juga tidak otomatis, kalian tidak bisa mengumpulkan. Jadi wadah. Di sini kalian simulasikan saja kalau nanti bentuknya kotak, bentuk supo itu landscape, kalau misalkan botol-botolan itu potret, kalian nanti tinggal buat pencitraannya. Kemudian nanti tinggal ini desain kardus, kemasan sekunder, ini desain label untuk yang langsung nempel di botol. Seperti itu. Hanya desainnya saja. Nah, untuk dapus minimal 5. Catat, dapus minimal 5. Di mana wajib ada 2 jurnal yang internasional. Kemudian wajib ada 1 dari buku textbook. Sekali lagi, buku textbook wajib ada 1, jurnal internasional wajib ada 2. Minimal semuanya 5. Tidak boleh kurang dari 5. Begitu untuk laporan. Ya. Sepertinya kalian juga sudah terbiasa karena sekarang sudah masuk semester 7. Sudah tingkat akhir.
Artinya kalian sudah punya pengalaman dalam menyusun laporan praktikum dengan baik. Jadi sekali lagi, tidak semua kalian buat baru di sini. Jadi hanya beberapa, sisanya itu kalian tinggal mentransfer data dari jurnal ke bentuk ketikan, diketik menjadi laporan. Baik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah atau hilaf, itu murni pasti datangnya dari saya. Jika ada yang benar, semoga jadi manfaat. Sekali lagi, semata-mata itu atas izin Allah, dan itu juga mutlak milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.